internasional, kita belajar sama dia, udah selesai seolah-olah. Ya. Nah, aku punya masalah, punya kondisi yang amat berbeda dari kebanyakan orang ya. Jadi aku berdelapan bersaudara tuh sekeluarga, kakak beradik berdelapan. Orang tua usaha. Orang tua aku ingin aku menggantikan memimpin perusahaan gitu ya. Kalau bapakku udah nggak mampu, nanti udah tua gitu ya, dia pengen salah satunya. Semua dicoba, nggak ada yang tertarik. Jadi semua punya bidang masing-masing. Sekarang ada yang jadi dokter, insinyur, semua jenis profesi ada. Nah ini dia lihat nih, si Adi nih kelihatannya paling nggak jelas nih. Aku dipaksakan. Nah, terus aku bilang nggak mau. Nah, akhirnya aku bilang sama orang tua bahwa setelah lulus SMA nih ya, teman-teman ada yang ke kedokteran, ada yang ke arsitektur. Terus aku gimana? Aku tetap minatnya kok musik ya. Terus aku pikir saat itu bahwa hidup cuma sekali itu harus dimanfaatkan untuk kebahagiaan. Aku ingin begitu aku mati, aku nggak nyesel karena selama di bumi ini aku bahagia dan aku memupuk kebahagiaan untuk dunia akhirat. Ya. Dunia dan akhirat gitu ya. Nah, di dunia dulu nih, dunia supaya bahagia gimana? Wah, aku cintanya sama musik. Kalau aku dipaksain untuk mimpin perusahaan, nanti uangku sebanyak apapun, aku nggak bahagia, aku nggak bahagia. Nah, aku bilang sama orang tua bahwa, Pak, udah deh, jangan larang-larang aku lagi. From now on, Papa nggak usah kasih uang. Jadi kakak beradik semua di sekolahin, ada yang ke Amerika, ada yang ke Unpad, ITB, macam-macam. Aku sendiri yang nggak ngalamin uang pendidikan, akhirnya ya pantang nerima uang jadinya. Jadinya apa? Ya otodidak. Jadi, tapi otodidak untuk bidang seperti ini, orkestrasi, belum nanti berikutnya conducting, itu kan nggak bisa otodidak ngarang-ngarang. Harus benar, ada ilmunya gitu yang aku kuasai. Dari mana? Waktu itu nggak ada nih internet gitu, saya bisa link kemana-mana. Terus sekolah musik di Indonesia yang ngajar conducting ya nggak ada gitu. Orkestrasi gitu, terbatas. Akhirnya aku terjun ke bidang musik yang ngepop, ya bikin Vina Panduwinata, album Krisya, album macam-macam. Dari situlah aku dapat uang untuk memenuhi hasratku menimba ilmu dengan cara setiap tahun sekali aku ke New York, pulang-pulang bawa sekoper buku, nabung lagi, tahun depan New York lagi, gitu aja prosesnya. Jadi belajarnya begitu. Itu belajarnya secara otodidak, tapi juga karena dari dalam hati udah tahu, this is my passion. Ini adalah keinginanku, sampai bilang nggak usah dibiayain, aku bisa cari sendiri ya, gitu kan. Walaupun sampai kepala di kaki di kepala ya Mas, tapi pokoknya kita benar-benar usaha. Jadi memang pada dasarnya ilmu bisa didapatkan dimanapun selama kita belajar. Nah, yang menarik, Mas, dan tadi juga ada yang udah di chat gitu kan, ada yang sudah beberapa komentar. Waktu itu kan belum ada internet, Mas. Belum ada YouTube, belum ada centang biru ini dan itu. Untuk mendapatkan banyak ilmu, yes, you go to New York, you go back, terus beli buku lah gitu. Memenuhi rasa kepo seorang ADMS pada saat itu bagaimana? Ya kepo ya selalu ya. Masalahnya apa? Kultur orang kita waktu masa itu ya, itu beda sama sekarang. Saya harus akui ya, generasiku sama generasi sekarang ada lebih baik, ada lebih buruk, relatif. Tapi yang aku catat selalu yang lebih baiknya gitu ya. Betul. Lebih yang generasi sekarang itu ya lebih kolaboratif, lebih apa tuh namanya, gampang sharing gitu ya. Apa-apa, lu tahu nggak gini? Terus kadang-kadang orang bikin di YouTube channel gitu ya, how to ini, how to itu, rahasianya ini gimana itu. Kalau zaman dulu mungkin karena informasi itu amat terbatas, siapapun yang menguasai informasi cenderung nyimpen. Bener banget. Jadi kalau saya tanya ke senior saya waktu itu, ini gimana sih orkestrasi ini? Kalau jadi konduktor tuh gimana? Wah, di konduktor ini jadi seolah-olah belum udah bukan di encourage, tapi justru ditakut-takutin. Wah, itu susah ini gini. Wah, saya waktu itu.
Jadi apa ya? Ini ya satu pengalaman yang bikin saya pengen gali ilmu selain Betul. musik, tapi sound engineering yang akhirnya saya ke Amerika lagi hanya untuk belajar sound engineering. Itu gara-gara apa? Suatu ketika saya lagi rekaman dengan sound engineer yang senior. Nah, Ada terus di buku nih ya Mas ya. Ada di buku itu. Aku ngomong minta gini dong, minta gitu. Wah, kalau menurut kamu terus saya ikut jadi bodoh, dia bilang. Wah, saya tersinggung banget. Ya namanya gue orang anak bawang masih belajar ya. Dan saya waktu itu berfungsi sebagai music director. Saya berwenang untuk minta A, I, U, E, O ke si sound engineer. Tiba-tiba dibilang gitu. Nah, saya orangnya gitu, nggak bisa nggak bisa ditantang gitu, nggak bisa di look down gitu, atau di press gitu. Oh, aku tantang, nggak ada mundurnya aku. Pokoknya begitu ditantang, I'll prove it. Pokoknya aku akan buktikan ke kamu gitu ya, bahwa sooner or later gue nggak bergantung pada lo gitu ya. Udah cuma butuh 1-2 tahun, aku dapat duit, aku ke Ohio, Amerika, belajar sound engineering, baca, pulang tahun 85 tuh, aku bikin album Utaliku Mahua. Untuk pertama kalinya begitu pulang, langsung sama sekali nggak ada engineer yang bantu aku. Aku di studio dengan mixer, aku yang mixing musik segala macam. Kebetulan albumnya hits banget waktu itu, meledak. Udah, aku berasa. I prove Jadi you wrong. balik ke tadi ya, memang dulu sulit sekali untuk bertanya, nyari informasi, berguru itu sulit sekali. Kadang-kadang kegemaran aku kalau pas lagi di New York, aku selalu suka nonton open rehearsal. Yaitu bayar $5, aku bisa nonton latihannya. Si konduktornya marah-marah, ngomongnya apa segala macam, yang dibahas apa sih gitu ya. Nah, itu yang menarik aku, behind the scenes-nya yang aku selalu suka gitu ya. Sekarang masih ada open rehearsal, tapi udah $22 kalau nggak salah. Cuma nonton latihan. Itu dia kan. Jadi memang pada dasarnya, apalagi dengan kayak kita sekarang, kultur kita sekarang, juga kita yang ada di Young Living, pada dasarnya ya kita nggak, now 2021 kita jangan menyanyikan apapun ya Mas ya, fasilitas yang ada untuk seorang ADMS aja back then bisa menggunakan segala fasilitas walaupun sangat terbatas, apalagi kita yang sekarang actually it's a click of a button kan sebenarnya Mas. Nah yang menarik tadi Mas Adi bilang pernah belajar sound engineering di Utah. Kalau nggak salah teman-teman sekalian dari di Ohio, di Ohio. Kalau nggak salah itu adalah satu saat where seorang ADMS itu sebenarnya udah kelar workshop, terus mesti lagi ambil sertifikat, but at the same time harus terbang ke New York karena mau mengejar hal yang lain. So at the end of the day, akhirnya Mas Adi ini nggak mengambil sertifikat tersebut. Nah, ini yang menjadi menarik. Sekarang ini kan banyak orang-orang, I'm not saying it's right or wrong ya Mas, tapi banyak kan orang yang, lebih ngejar gelar, lebih mengejar the so-called certification. Kalau Mas Adi sendiri melihatnya, what's your take on this? Mas Adi melihatnya gimana? Kita nggak bisa samakan satu manusia dengan lainnya ya. Ada yang memang punya talent, DNA dia tuh entrepreneur. Jadi dia nggak bisa di belakang meja. Dia selalu bubbling ide terus setiap hari muncul gitu. Pengen interact dengan orang yang berbeda setiap waktu. Ada yang, gue pengen Wallace aja, gue di belakang meja, perintah gue, tugas gue apa hari ini, gue kerjakan dengan sebaik mungkin, gue dapat gaji, aman gitu. In between, macam-macam. Benar. Ya, tapi ada yang A, ada yang B. Nah, terserah. Tapi buat aku tuh terus terang termasuk yang nggak linear tadi, yang apa ya, zigzag gitu ya, yang suka tantangan. Nah, kalau aku waktu itu nungguin ijazah gitu ya, dalam batin buat apaan? Paling buat pajangan. Ini maaf nih ya, belum tentu omonganku benar.
Untuk yang Ya, nantinya butuh itu untuk pekerjaan kan mesti ngelamar, mesti kasih benar. lihat ya. Itu penting. Aku nggak bisa Ya. deny itu gitu ya. Cuma ini ngomong kebutuhan aku ya. Mhm. Buat aku nggak penting saat itu. Yang penting Yes. ilmunya udah aku dapat. Ya. Rasa penasaran karena aku direndahkan oleh engineer senior itu Mhm. udah aku istilahnya aku balas dendam, Iya. tapi bukan cara menyakiti, tetapi Iya. oh lu ngecilin gue begitu ya, Mhm. oke, Mhm. lu ilmunya segitu, gue balik Oke. gue mesti lebih tinggi dari lo. Nah jadi Balas aku dendamnya udah ningrat, puas, Mas. Yes. aku udah puas dapat ilmu yang banyak, belum lagi di hari-hari itu aku banyak baca segala macam. Aku Mhm. nggak bisa nunggu untuk pulang segera untuk bikin proyek untuk kayak kerja praktek gitu, kayak apa Yes. namanya, Ya, ya, ya. membuktikan Praktek lapangan sesuatu ya. gitu ya. Jadi ya balik ke ijazah apa sertifikat itu ya udah besok mesti nunggu besok ada pembagian. Hari itu aku langsung cabut aja New York karena ada yang lebih penting lagi yang Yes. aku bisa isi kepalaku gitu ya, gitu Mhm. aja. Iya sih, karena memang kan jalan setiap orang dan juga keperluan masing-masing kepribadian beda-beda ya Mas ya. Tapi mungkin yang ingin disampaikan di sini adalah memang it's about ilmunya itu sendiri yang kita dapat ilmu, Betul. karena kan of course kalau misalnya diperlukan untuk pekerjaan atau requirement tertentu go ahead. Tapi ini Ya. juga mungkin ini melihat betapa banyak sekarang orang yang benar-benar mengejar sertifikat untuk gaya-gayaan. Ada kan memang seperti itu. Tapi balik lagi to each their own sih kalau menurut aku, dan memang itu jalan yang diambil sama Mas Adi ya. Nah, terus kan kalau Tapi misalnya aku tambahkan ya, boleh, silakan. tadi ada yang Boleh. kelupaan. Aku cuma ingin menekankan bahwa ijazah penting, gelar penting, Yes. ada yang memang tujuan hidupnya itu gitu ya. Ya. Apalagi ada orang tua yang senang kalau anaknya wah cum laude ini itu, Iya. dia gelarnya S3 segala macam. Nggak ada yang salah dengan itu, malah terpuji, hebat. Kalau bisa, bagus gitu ya. Yes. Aku agak bedanya dari sejak aku SMA, terus terang, maaf nih ya, aku sharing yang jelek gitu ya. It's okay. Aku suka bolos. Nggak apa-apa, Mas. Udah ketahuan kacaunya dari SMA. Jadi kalau aku lihat gurunya ngajarnya nggak efektif gitu ya, aku bisa lebih dapat banyak dengan aku baca sendiri gitu, aku akan pulang. Oke. Meskipun waktu itu nggak ada internet ya, tapi aku cari bukunya apa bacaannya. Nah jadi buat aku tuh sebenarnya yang aku kejar ilmu, karena begitu kita dapat ijazah, gelar apapun gitu ya, kadang-kadang kita ngerasa kita udah we're there, kita udah sukses, udah nyampe ya. Kadang-kadang udah comfort zone dia udah selesai gitu ya. Yang mana ilmu tuh bergerak terus, nggak ada ilmu yang statis. Ilmu tuh berkembang, apalagi zaman sekarang perubahan di disrupsi yang terjadi saat ini, ditambah lagi dengan percepatan akibat adanya pandemi, ini luar biasa. Banyak orang yang tiba-tiba nggak punya pekerjaan karena nggak relevan dengan zaman. Tiba-tiba. Dulu tuh linear tuh, satu persatu berubah gitu ya. Kita nggak ngelihat seperti sekarang yang eksponensial gitu ya. Benar. Tiba-tiba berubahnya makin cepat. Jadi kalau kita sekedar tujuan ijazah, cepat banget nggak relevannya. Iya. Nah, kita mesti selalu haus ilmu, dan begitu ilmu kita dapat, gimana menggunakan ilmu itu untuk percepatan, untuk mendapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Betul, setuju. Gila, keren banget. Itu aku setuju. Karena kalau aku sih satu yang aku terapkan setiap hari, you learn something new every day. Kita belajar bisa dari mana aja, dan kita memang mendapatkan ilmu baru setiap hari ya Mas. Dimana yang seru nih, berapa banyak di antara teman-teman aromaterapi yang masih ingat September Cerianya Vina Panduwinata? Kalau ada yang tahu berarti kita satu generasi. Ya kan? Sementara yang nggak tahu, tuh dari Mora, aku, ya kan? Pokoknya yang tahu September Ceria, kurang lebih kita beda-beda tipis lah tahunnya ya. Nah, di mana ini, langsung inget banget, oke, baik ya. Nah, di mana di awal fokus musik di karir di awal Mas Adi dulu kan,
aransemen lagu Vina Panduwinata dengan September Ceria. Nah, ternyata behind the scene-nya atau behind the curtain-nya, Mas Adi menolak dibayar karena untuk September Ceria itu khusus harus ada orkestra yang memang Mas Adi minta. Nanti Mas Adi akan cerita sedikit. Yang jadi pertanyaan, you wanted something, tapi untuk bisa mendapatkannya, Mas Adi rela mengeluarkan uang. Apakah pada saat itu seorang Mas Adi MS tidak butuh uang? Jadi gimana ceritanya, Mas? Itu terjadi sekitar 3 tahun setelah aku lulus SMA. 3 tahun setelah lulus SMA? Jadi begitu lulus SMA, bayangkan aku bikin challenge sendiri. Like I challenge myself gitu ya. Yes. Yang tadi aku cerita, udah papa nggak usah kasih duit. Yang penting aku numpang makan sama numpang tidur di rumah. Yes. Ya. Wah, itu aku sering banget ngutang sama tante gitu ya. Diem-diem, orang tua nggak tahu tuh. Aku ngutang. Papa nggak kasih duit? Buku, segala. Ngutang sama tante? Gengsi kayak. Yes. Jadi itu berat sekali. Ya. Nah, di tengah hidup yang berat untuk menimba ilmu sendiri, nggak ada duit gitu ya. Tiba-tiba aku dikasih tantangan. Tantangan itu opportunity buat aku. Oleh seseorang yang namanya Jackson gitu ya, untuk dia tuh record label yang major label saat itu ya. Artisnya Vina Panduwinata. Siapa tuh? Aku bilang. Terus begitu aku dikasih dengar suaranya, wow, ini keren banget nih. Nah, I was nobody gitu. Ya apa namanya, nobody ditawarin sesuatu yang ini suara bagus gitu ya. Terus pilihan aku ya bisa 2. 1, business as usual aja, bikin aja, kerjain musik, ya kan, aku dapat duit dong. Gitu. Kan utangku banyak waktu itu. Tinggal buat bayar lumayan kan. Buat bayar ya kan. Tapi begitu aku lihat nih suara kaliber internasional nih di kupingku ya. Yes. Ini harus orkestra. Dan orkestranya nih aku nggak mau di Indonesia. Aku pengen orkestra di Filipina, di Manila. Karena saat itu aku dengar sebelumnya ada yang bikin di situ ya. Bagus. Di Indonesia waktu itu belum lah. Belum lah. Aku sampaikan ke Jackson itu, boleh saya mau. Tapi harus orkestra. Dan orkesnya di Manila. Diketawain lah aku. Ini anak bawang. Yes. Anak kemarin sore dikasih kerjaan udah untung ya, tiba-tiba minta sok banget pakai orkestra gitu. Nah, udah aku tantang gini lagi. Kalau nggak mau nggak apa-apa, ya udah saya nggak terlalu butuh juga gitu ya. Gengsinya kelewatan lah gitu. Tapi kalau mau gini deh, saya ada solusi. Iya. Pak Jackson mau bayar saya berapa sih sebenarnya? Nah, dia kasih tahu jumlahnya, yang jumlahnya itu ternyata bisa bayar orkestra di Manila dengan pesawatnya, dengan hotel dan sebagainya. Ya udah, aku nggak usah terima duit. Sini, aku bayarin studio semua. Jadi aku sendiri ngurusin booking studio, pesawat, hotel, musisi, apa segala macam di sana. Aku berangkat sendiri, nggak ada manajeran gitu ya. Pekerjaan selesai dengan baik. Aku 0 rupiah ya, udah capek kerja sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi September Ceria tiba-tiba hits. Lagu lain itu hits gitu. Wah, ya udah paid off. Karena apa? Besokannya itu orang jadi minta aku kerjain ini, kerjain itu, terus aku selalu ngomong harus orkes. Itu dia, ya kan? Karena seperti dia bilang Teresia Sinta 2021 masih suka September Ceria. Dan September Ceria itu sendiri jadi wording loh, Mas. Bisa jadi apa-apa. September Ceria gitu kan. Ini menunjukkan kalau misalnya mau dipikir you were what? 21, 22 kali ya waktu itu. Udah bagus dikasih kerjaan. Roughly ya, udah bagus dikasih kerjaan. Umur 23. 23, you were about to get some money,
mintanya sesuatu, tapi untuk bisa membuktikan, akhirnya digunakanlah uang tersebut bayar orkestra yang akhirnya booming luar biasa. Bold action sih, booming banget. Dan memang banyak yang bilang icon, legendary song, dan memang yang ingin disampaikan di sini adalah pada dasarnya keluarin modal untuk sesuatu yang dianggap penting itu nggak apa-apa, because once in a while we have to take risk ya Mas ya. It's either nekat or take risk. It's a fine line. Karena Nah, tapi yang susah tuh ya, opportunity. iya. Apa ya? Kecuali kita mau kerja di belakang meja dengan gaji yang tetap gitu ya. Yes. Ya udah, pasif aja, tunggu tugas berikutnya apa gitu. Nah, kalau aku nggak mau begitu kan, nggak bisa. Jadi ini mata selalu nyari celah, nyari opportunity gitu ya. Begitu aku lihat opportunity ada gitu ya, aku nggak mikir duit. Nah, jadi selalu gimana caranya mengembangkan potensi diri kita atau mengembangkan apapun yang kita pikir ini nanggung, saya bisa kembangkan lebih jauh gitu ya. Mendingan fokus selalu ke situ. Saya yakin begitu kita sukses, uang nyari si sukses itu. Dan aku alhamdulillah udah cukup tua, udah cukup umur untuk bisa mengatakan bahwa aku udah buktikan itu sering banget gitu ya, bahwa nyari uang sulit maju. Tapi kalau kita nyari menempa diri gitu ya, terus striving for excellence gitu ya, percaya deh, uang datang aja. Tuh dia teman-teman ATS, that's one of the key points aku bilangnya, itu salah satu kunci di kesempatan malam hari ini, overcome challenge. Ini ada buktinya sendiri, sampai dari tadi masih banyak yang berkomentar mengenai September Ceria. Bahkan ada yang bilang aku banget tanggal kawin, kemudian sekeluarga, pokoknya udah September Ceria itu berangkat dari you can say kenekatan, tapi kita juga bisa melihat itu adalah kemampuan dengan jeli melihat kesempatan yang datang ya Mas ya. Nah, kalau misalnya mau bicara mengenai orkestra itu sendiri, banyak atau ada beberapa di antara teman-teman yang have the privilege or lucky enough untuk bisa menonton Twilight Orchestra, or mungkin ada beberapa teman yang sudah bisa atau sudah sempat melihat orkestra di luar negeri. Tapi buat yang masih awam, buat yang newbie, orkestra itu what is orkestra dan apakah ini bentuk organisasi atau tim, Mas? Silahkan dijelaskan. Ya, sebenarnya mungkin orkestra udah terlanjur diasosiasikan dengan musik klasik. Kemudian kalau kita melihat dengan mata kita, si orkestra itu bekerja kan, semua baca sesuatu, kode-kode gitu, terus semua sibuk sendiri-sendiri gitu. Kayaknya lu ngapain sih susah itu gitu ya. Kelihatannya jadi complicated dan ngapain juga gitu ya. Tapi coba deh, masa kita nggak ada yang nggak pernah nonton film? Semua pasti pernah nonton film kan, dan pasti ada film favoritnya kan, entah love stories atau game, even video games gitu ya. Pasti ada yang suka video game. Itu kan ada musik di situ. Nah, begitu kita suka dengan satu adegan gitu ya, coba deh kita matikan musiknya. Itu langsung hampa, langsung kita bisa analyze tanpa perasaan, tanpa rasa estetika. Kita cuma logika aja. Oh ini begini-begini. Nah yang bikin itu jadi penuh emosi apa segala macam, memorable segala macam, itu seringkali musik. Dan musik di film seringkali, boleh bilang 90% lebih, itu dibuat dengan orkestra. Jadi kalau kita mau dengar Star Wars, Superman yang tadi, atau yang orkestra yang lagu daerah yang kalau di Garuda gitu ya, itu kan kalau kita nggak usah mikir yang susah-susah lah, kita nikmati aja, itu sebenarnya enjoyable. Tapi ada orang yang pengen tahu lebih jauh ini gimana sih bikinnya, nah baru saya akan cerita. Tapi kalau di sini saya ngomong gitu nanti ada ngantuk. Tapi full on orchestra itu misalnya seluruh musisi dari brass section, terus string, misalnya full on, itu totalnya ada berapa musisi, Mas? Tergantung.
orkestra itu kan ada yang small orchestra atau chamber orchestra atau ada juga full orchestra, full fledged orchestra itu bisa 80 orang. Orkestra itu makin besar, makin butuh konduktor. Tapi kalau orkes kecil, kadang-kadang salah satu pemainnya itu berfungsi sebagai leader. Dengan gerakan-gerakan itu bisa semua bisa menyamakan temponya. Tapi kalau udah orkes besar, nggak mungkin orkes yang pemain di belakang gitu yang main trompet ngelihat itu konduktornya udah kecil banget kan, gerakan tangan udah kecil banget. Nah itu butuh konduktor dengan tongkat supaya jelas gitu ya. Benar. Nah di dalam orkestra itu konduktor memberikan arahan ke orkestra, tapi di orkestra itu sebenarnya ada sistem, ada chain of command sendiri. I think Mas Adi nge-freeze ya. Mas Adi master itu. Concert master Orang yang bertanggung jawab, misalnya orkes sebelum konduktornya masuk, orkestranya menyiapkan diri dengan menyamakan nada atau tuning, nyetem lah gitu ya. Nah, si leader ini nih mesti nyetem. Biasanya dia berdiri, ting, oke, semua sampai semua selaras, duduk, nah baru si konduktor keluar. Nah, si leader ini juga mengatur beberapa hal ke orkestranya. Orkestra kan terdiri dari berbagai instrumen. Ada biola, ada cello, ada bermacam keluarga. Ada keluarga gesek, keluarga tiup kayu, keluarga tiup logam atau brass, keluarga perkusi yang dipukul. Itu masing-masing punya pemimpin, ketua RT, namanya prinsipal. Jadi ada pemain biola 1 ada prinsipalnya, pemain biola 2 ada prinsipalnya. Kamu prinsipal cello, kamu prinsipal trompet. Ini itu macam-macam. Nah, si prinsipal itu bertanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya. Nah, jadi ada mekanisme tertentu dalam orkestra yang kelihatannya aja mereka kerja sendiri-sendiri, tapi sebenarnya ada mekanisme yang udah ditetapkan gitu, harus begitu gitu. Chain of command-nya begitu. Benar. Nah, si pemain setiap pemain itu dia baca partitur udah pasti, partitur yang sama gitu ya, dia main apa-apa. Cuma yang dibaca oleh setiap pemain itu adalah note bagiannya untuk dia sendiri. Dia nggak tahu si pemain trompet, ini biola nih, dia nggak tahu note-nya trompet kayak apa, dia nggak tahu, dia nggak perlu tahu. Si konduktor yang tahu. Bener. Karena kalau dia tahu kepo-kepo gitu, ngapain sih lu masalah. Nah, jadi masing-masing baca tugasnya. Nah, tapi selain yang pertama dia harus baca dengan benar, dia harus main dengan bersama. Berarti dia harus pasang kuping juga. Dalam organisasi seperti gitu juga. Misalnya di organisasi yang sedang kita berkumpul ini nih. Bayangkan kalau masing-masing dengan irama sendiri, dengan kecepatan sendiri, dengan kehebatan sendiri, tanpa kolaborasi, tanpa bersinergi dengan yang lain. Itu kalau di orkestra tuh jadinya kacau. Karena apa? Aura-auran. Saya baca, saya bisa, ini gampang buat saya. Babat aja. Tiba-tiba di sebelah saya main trompet misalnya, keteteran. Waduh, salah. Jadi temponya agak melambat dikit ya. Kalau saya egois, bodoh aja. Akhirnya apa? Penonton sense sesuatu yang nggak benar. Ini balapan istilahnya dia. Balapan, maksudnya nggak selaras gitu ya. Harmonize ya. Yang satu lebih cepat dari yang lainnya gitu ya. Iya. Kalau dia lepas egonya, saya sebenarnya bisa main stabil nih, cepat gitu. Tapi kalau dia lepas egonya, ini teamwork. Ya. Untuk mendapatkan teamwork dia mesti dengar. Benar.
oh ini agak keteteran, ya udah dia sengaja lambatin Iya. sedikit supaya bisa tetap sinkron terus. Nah, Setelah saling menyamakan, semua juga dari baca, terus menyelaraskan, tapi juga semuanya atas komando konduktor. betul. Kapan mulainya? Bayangkan kalau gue udah siap nih, gue mulai duluan aja. atau si konduktor cukup ya main, ya main. Waduh, Yes. gitu. Nah, akhirnya butuh satu gerakan kan. Ya. Harus ada suatu komando yang artikulatif, yang pasti, yang jelas. Ya, sebagai pemimpin, kalian kan punya ada leader. grup, yes. Pasti ada pemimpin, ya kan? Of course. Nah, setiap pemimpin tuh mesti jelas, kasih komandonya, mesti artikulatif. Ada misalnya satu contohnya, aku agak panjang sedikit di sini ya. It's okay. Ada satu contoh ya, cerita, anekdot gitu ya. Di satu latihan, si konduktor stop. Kamu trompet, kamu tuh salah. Ngerti nggak? Kalau ini ya, kamu mesti bayangin ini begini begitu itu, imajinasi kamu gunakan. Ngerti nggak? Saya ya, waktu dulu saya main di orkes ini begini, dia cerita egonya, dia cerita siapa dia, ya, yang nggak relevan, dia cerita perasaan, imajinasinya macam-macam. Tahu nggak si pemain trompet? Excuse me, maestro. Jarang loh pemain orkes tuh, pemain musisi gitu ya, ngejawab konduktor itu langka gitu ya. Kalau nggak penting banget itu tabu bakalan lah. Ya. Tapi dia mungkin udah nggak tahan. Udah capek, udah letih. Letih gitu. Kenapa? Enggak, aku cuma pengen tahu Anda ingin saya main lebih kuat atau tadi terlalu kuat buat Anda. Nah, saya ingin lebih kuat sedikit. Fortissimo. Ada tanda kan kalau di musik, forte artinya keras, fortissimo lebih keras. So, akhirnya gini, now I know. Okay, let's begin. Begitu dimainin, selesai. Problem selesai. Jadi, kadang-kadang kita sebagai pemimpin hanya perlu mempunyai satu konsep yang jelas dari kita dulu. Kita maunya apa gitu. Jangan uring-uringan nggak keruan. Kita jelas maunya apa, konsep kita apa. Kemudian kita sampaikan secara jelas, bukan AIO, jelas aja. Lu maunya apa? Mau pakai, lu nggak tahu sih, gue capek tau nggak? Tadi malam gue bikin konsep ini susah banget dong. Ngapain? Buang waktu. Jadi, oh my God, dalam orkes tuh banyak yang bisa diceritakan. Maka seringkali aku bicara bukan di forum musik, malah kadang-kadang di perusahaan-perusahaan holding company apa segala macam, membicarakan soal manajemen menggunakan musik sebagai metafora gitu. Nah, ini contohnya seperti tadi. Iya, karena memang ini contoh yang pas banget, bener-bener contoh yang who would have thought, siapa yang bisa menyangka kalau ternyata apa yang diterapkan di orkestra, apa yang diterapkan di yang selama ini Mas Adi kerjakan, that is actually seperti yang Mas Adi bilang, ada chain of command-nya, ada susunan leader dari atas sampai bawahnya. Bahkan dari baca bukunya Mas Adi itu aku baru tahu kalau ternyata di orkestra itu, dan ini sangat menarik ya Mas, kembali menempatkan kita pada tempatnya. Kalau misalnya lu rame-rame, lu biola, yang lo baca ya biola aja di partitur itu. Lu nggak baca bagian piano, lu nggak baca yang lain-lain. Jadi masing-masing tahu porsi masing-masing aja, tanpa harus ribet yang lain-lain. Nah, tadi kan ada yang tentang concert master, kemudian ada yang tentang conductor, tapi di Twilight Orchestra Mas Adi itu bergerak sebagai conductor dan juga music director. Ini job desk-nya ngapain sih? Biar kita juga jadi lebih pintar lagi gitu loh, Mas. Conductor jelas fungsinya memimpin orkestra di latihan dan di konser. Oke.
for your info, Ya. memimpin latihan itu jauh lebih sulit. Iya ya Mas ya. Kalau latihan udah terbina dengan baik, di Ya. konser just like having fun. Kadang-kadang Tiga- just to inspire dengan gerakan, Yes. dengan mimik tertentu, you Ya, inspire ya. your musicians and Yes. the audience as well gitu. Audience kan kadang-kadang kalau nggak ada clue dari kita gitu, dia kadang-kadang susah. Ini siapa sih yang lagi leading nih, siapa sih? Ya. Sebenarnya kalau musisi pasti tahu. Misalnya, oh itu trompetnya tuh yang mainin melodi itu, habis itu celonya, tahu kan? Tapi umumnya non musisi itu kalau begitu denger orkes itu kayak denger macam-macam bunyi yang nggak tahu kemana sih gue mesti fokus gitu ya gitu. Nah kadang-kadang konduktor bisa bantu di konser dengan gerakan misalnya tiba-tiba bagian tertentu timpani gitu mau main, dia musik udah makin klimaks setelah 10 menit kan seringkali lama tuh orkes, begitu si timpani mau main nih si konduktor dia kasih gerakan kayak gini. Nah itu buat si timpani diingatkan siap and go gitu ya. Tapi buat si audience jadi ketolong. Dia nunjuk ke belakang nih. Oh itu jadi kayak leading. Sekarang ini nih yang berperan nih. Iya. Harpa. Kadang-kadang aku harpa sebelum dia gitu. Aku kadang-kadang nunjuk ke harpa. Nah orang jadi ada clue. Oh, jadi tahu ya. Harpa gitu ya. Tapi balik lagi tadi itu yang paling sulit di latihan. Karena di latihan itu dia konduktor harus mempunyai aneka solusi untuk aneka persoalan. Jadi ya kalau teknik dan pengetahuannya yang kurang ya dia akan lama di situ gitu ya. Jadi fungsi konduktor untuk memimpin latihan dan konser. Fungsi music director, job desk-nya adalah menyusun program untuk satu orkestra. Jadi music director seringkali adalah konduktor juga. Mostly, seringkali ya. Ya semua begitu. Tapi dia tidak mengkondak the whole concert dalam setahun gitu. Dia kan mesti bikin program setahun gitu ya. Bulan ini, hari ini, jam ini, main di mana, menampilkan repertoar apa, kemudian siapa konduktornya, siapa solisnya, kalau ada penyanyi, siapa penyanyinya. Dia mesti desain itu planning semua setahun sebelumnya. Nah, kadang-kadang itu dia si music director ya. Nah, kadang-kadang dia tampil sebagai konduktor juga di konser ini, konser itu, tapi nggak semua. Nah, dia nanti kerjasama sama konduktor lain. Bro, lu yang ini dong. kondak di sini dong, main di orkes gue dong. Ini di tanggal ini nih, gue perlu nih ini bisa nggak? Bisa, oke, kontrak gitu. Itu dia. Jadi masing-masing dengan porsinya masing-masing ya. Betul. Oke, Mbak F, silakan langsung. Kita mau intermezzo sejenak nih, soalnya tadi Mas Adi kan udah membahas tuh mengenai gimana para musisi udah punya job desk-nya masing-masing, terus ada concert master, ada prinsipal. Gimana kalau gue akan menunjukkan sebuah video yang mungkin teman-teman ada yang udah sempat lihat nih video pada saat Car Free Day, jadi flash mob-nya Twilight Orchestra di sini nunjukin banget bahwa kalau memang para musisi itu sudah tahu job desk-nya, sudah tahu kapan bagiannya, itu nggak berantakan sekalipun konduktornya soalnya belakang. Ya, jadi oke, sebentar ya guys. Ada loh tulis sebentar ya. Oke, yuk kita saksikan sama-sama.
Bagus banget. Situ oke. Berapa banyak yang nangis. Serah. Aku Kenapa lu orang jadi mewek, Zil? nggak suka. Tepuk tangannya, guys. Tepuk tangannya. Udah, ya ampun. Gila. Oh my God. Kenapa dia yang jadi mewek? Udah gue bilang kan, gue kan sebenarnya rintu hatinya. Tahu, bikin aja Rembo. Tolong. Siapin kertas sama bolpen sama itu nanti kita tanya-tanya. Ya ampun Mas Adi. Sembah. Gila, keren banget. Pulang aja yuk. Menyentuh setengah mati. Luar biasa, Mas. Itu untuk, ini juga banyak yang udah melihat di YouTube atau sudah pernah lihat juga gitu. Ini kan persembahan dari seorang Mas Adi dan juga Twilight Orchestra untuk ngasih lihat juga kalau everybody has to do their part. Kemudian sebenarnya bisa dinikmati di mana saja. Tapi kan kalau tadi lihat, dan beberapa temen aromaterapi sehat juga bilang, kalau lagi ngomong orkestra, your eyes lit up. Muka kelihatan kalau it's your passion gitu. Your eyes lit up kan. Nah, kalau inget pertama kali ya jadi conductor di Twilight Orchestra, umur 20-an, Mas. Kemarin waktu kita JR, kita kan sebutnya onion child ya, Mas, alias anak bawang. Itu gimana? Emang orang-orang udah gitu yang dipimpin adalah orang-orang yang mungkin lebih senior. Apa nggak diremehkan, Mas? Apa nggak di... Gue mau nunjukin ini foto ini, Bo. Waktu Mas Adi pertama kali bener-bener kondak. Umur berapa, Mas? Mas, umur berapa? Coba waktu itu. Do you still remember? Di Chili. 24. 24. Okay. Itu lagi-lagi aku bisa bilang faktor X menentukan. Kita boleh belajar, ya mending kita tekun aja apa yang kita bisa lakukan. Ya. Kalau kita nunggu faktor X, kita nunggu nasib, ya mungkin seumur hidup nggak bakal dapet ya. Yang penting kita lihat di depan mata apa yang kita bisa kerjakan, tangible gitu ya. Dengan ketekunan itu, ya kadang-kadang ada hadiah gitu, kayak main game tuh ada bonus, ada opportunity yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah ini yang saya bilang itu di foto itu, itu adalah kebetulan yang mengubah hidupku. Luar biasa. Jadi passion musik, oke. Ya. Terus aku bikin Vina Panduwinata yang tadi tuh yang aku cerita tuh ya. Jawa. Terus bayangkan kalau waktu Vina itu aku nggak terima challenge itu. Ya. Ya mungkin nggak ada sesuatu yang spesial yang terjadi dalam hidupku kemudian gitu. Begitu aku take the challenge gitu, terus ya itu dengan resiko nggak dapat duit, gitu, malah nambah utang gitu ya. Tapi ternyata kedengeran hasilnya oleh komposer atau artis senior saya, yaitu Titi Hamzah. Nah, tuh. Titi Hamzah itu seneng sama apa yang saya bikin di Vina itu. Dia mau bikin lagu untuk lomba cipta lagu internasional di Chili.
Nah, dia minta saya aransemen. Ya. Nah, saya bikin aransemen. Begitu udah jadi aransemen, Adi, saya pikir-pikir kamu harus mimpin orkestra di sana. What? Saya bukan konduktor. Tapi nggak tahu. Waktu itu dia memang kadang-kadang orang bilang punya kemampuan lihat yang kita nggak lihat ya, gitu ya. Intuisi kali ya Mas ya. Percaya atau nggak percaya lah gitu ya. Yes. Nah dia ngelihat, saya tahu, kamu nggak usah jelasin, saya tahu kamu bukan konduktor, tapi saya yakin kamu akan jadi konduktor dan kamu bisa lakukan ini. Ya. Terus saya bilang, enggak, Mbak Titi salah kayaknya, terlalu yakin aja gitu ya. Terus gini dia bilang, ya udah, kalau gitu saya cancel. Kita udah capek-capek begadang-begadang bikin aransemen lagu dia, dibayar sih dibayar, tapi di cancel nggak dipakai kan sakit ya. Iya. Ya udah deh, I'll go for it. Aku bilang, udah, aku punya waktu yang cukup singkat untuk belajar conducting begini begitu. Tapi ya untungnya itu kan conducting orkestra untuk mainkan lagu pop ya tingkat kesulitannya berbeda, pasti jauh lebih rendah lagi, lebih mudah lah dibanding lagu mainkan Star Wars klasik, atau klasik segala macamnya. Akhirnya aku ambil kesempatan itu. Alhamdulillah sampai di Chili itu juara 3. Ya. Terus si penyanyinya Hetty Koes Endang terpilih sebagai penyanyi terbaik. Yes. Itu dunia loh di Chili tahun 83. Jadi saat itu sebenarnya aku masih terdaftar di satu universitas ya, masih mahasiswa. Betul. Karena aku pacaran sama Memes. Ibunya insist aku untuk kuliah gitu, seperti anak normal lainnya gitu. Maka aku kuliah gitu, ekonomi. Aku suka ekonomi, lebih suka musik. Oke, aku kuliah. Nah, tapi di saat lo kuliah itu, tiba-tiba ada kesempatan itu, I made it gitu ya. Terus ternyata oke gitu ya, I made it gitu. Terus begitu udah pengumuman, orang lagi party gitu, aku ambil telepon interlokal ke Jakarta. Aku kabarin Memes, aku kabarin temanku kuliah. Goodbye, aku bilang. Udahlah itu juga syarat gitu ya, di tengah-tengah diajak ke Chili, menang pula, bye-bye. Jadi aku bilang ke Memes juga gitu. Kalau Mami oke, percaya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya udah. Aku tetap akan jadi musisi, aku bilang gitu. Dan emang benar-benar pulang membawa hasil. You prove a lot of people wrong. Dan memang walaupun di umur 23, berarti kan mesti memiliki cara-cara, mesti memiliki compassion biar bisa ngomong dengan orang-orang lintas generasi, di mana nyambung ke pertanyaan berikutnya, ngomong tentang lintas generasi. Mas Adi mulai di umur, maksudnya pegang bukan orkestra ya, maksudnya menjadi pertama kali conducting itu adalah di umur 23. Fast forward sampai sekarang, gimana caranya to stay fresh? Dalam artian kan musisi Twilight Orchestra sendiri juga udah berganti generasi ya Mas. Kalau dulu you were the youngest, sekarang you're no longer the youngest, di mana isinya sekarang mungkin generasi millennials dengan LOLs dan juga Twitter, dan yang cara ngomongnya juga udah beda ya Mas sama zaman dulu, ya kan? Kalau zaman dulu kita diajar untuk tidak bertanya balik, kalau zaman anak sekarang kan what, yes, what gitu. Gimana caranya Mas Adi bisa komunikasi sedemikian lama melewati beberapa dekade dan treat different generation? Jadi aku fast forward aja ya. Tadi tuh kejadian awal-awal karir. Itu cuma sekelebat aja aku dengan orkestra, tapi mostly aku dealing dengan musik pop. Ya, musik industri lah, yang Vina, yang Krisya apa segala macam. Sampai aku merasa cukup gitu ya, udah kenyang gitu ya. Tahun 91 aku dirikan Twilight Orchestra. Twilight Orchestra udah aku ditinggalin tuh yang namanya bikin iklan, bikin jingle, bikin musik pop gitu ya. Aku stop.
Nah, kehidupan itu financially begini, boom, udah enak-enak ke tiap tahun ke New York, ke tenang gitu, beli buku gitu. Tiba-tiba, wup. Untuk Jadi mendalami aku orkestra. pengen fokus gitu. Yes. Next step of my life, next chapter boleh dibilang kehidupanku, aku butuh tantangan yang lain gitu ya. Nah itu, waduh, tantangan yang luar biasa gitu. Jadi di awal kalau bicara soal lintas generasi tadi, waktu aku memulai tour orkestra itu yang aku conduct, yang aku pimpin itu senior-senior yang umurnya 20 tahun, 10 tahun di atasku. Di atas. Ada yang 25 tahunan di atasku gitu ya. Dan mereka tuh dosen, waduh, senior apa. Lah aku apa? Aku belajar autodidak. Aku nggak punya gelar. Waduh, gitu kan. Siapa aku mimpin ngasih tahu gitu ya. Nah, itu challenge yang terberat di mana sebagai konduktor aku punya wewenang, punya hak untuk directing people. Iya. Aku harus come up dengan konsep tertentu yang jelas. Interpretasinya begini, entah musiknya Mozart atau musiknya John Williams, atau bahkan musik yang aku aransemen sendiri, harus jelas maunya begini. Dan aku harus punya kemampuan menyampaikannya dengan jelas, mentransmit dengan jelas. Masalahnya ya, kadang apa yang jelas di sini, apa yang baik di otak kita, ya kan? Itu begitu kita nyampaikan secara salah, salah ya kan? udah bubar. Konsep yang baik bisa hancur, ya kan? Benar. Konsep yang baik disampaikan dengan cara yang salah, hancur konsep itu. Dan aku alami berulang kali waktu itu ya. Jadi ya, ngelewatin juga ya, Mas. Misalnya keterlambatan, punctuality. Yes. Di orkes itu kan kita serba presisi gitu ya. Bagaimana kita mau bicara presisi? Datangnya aja mestinya jam 10, ini datang jam 11. Mana bisa, aku bilang. Nah, terus aku tegur seniornya. Besokannya aku diboikot. Bolah? Karena menurut mereka terlambatnya presisi 1 jam, Mas. Presisi, tapi 1 jam. Mereka waktu itu mikirnya senioritas aja. Siapa lo berani-berani nih sama senior gitu kan? Nggak mikir salah benar gitu. Tapi apa caranya gitu ya. Udah. Lama-lama aku bikin tegas aja gitu. Tapi aku belajar dari situ. Oh gitu. Tapi aku mesti kasih ketegasan. Oke, nggak apa-apa. Bilang dia nggak usah datang, nggak apa-apa. Aku akan cari pengganti. Dan itu gitu terus gitu. Akhirnya ada solusi gitu ya. Ada lagi solusinya soal keterlambatan. Nah ini juga buat teman-teman di sini ada bagusnya aku share gitu ya. Kadang-kadang kita minta orang berbuat sesuatu dengan perintah, dengan kata-kata verbal, itu nggak seampuh kalau kita sampaikan dengan contoh. Walk the talk. Nah, aku ngomong tolong on time. Terus sanksinya kalau nggak on time, potong honor, apa segala macam. Malah aku dimusuhin gitu. Wah, Mas Adi nggak manusiawi. Kita kan butuh job di sana sini. Waduh, gitu. Akhirnya apa? Yang paling gampang caranya ternyata setelah aku fed up dengan ini salah, semua itu salah, cara. ini aku dimusuhin gitu, nggak bisa on time gitu. Akhirnya apa? Suatu ketika aku bilang besok gue akan datang on time jam 10 tank gue mulai. Jadi bukan gue on time terus gue nunggu, bukan. Aku nggak mau nunggu. Jam 10 tank sesuai kesepakatan mesti mulai, ya aku mulai. Padahal yang datang tuh dari 60 orang, yang datang baru 10, 15 gitu ya. I don't care. Yuk, mulai. Terus, mulai Mas? Mulai aja, mulai. Yuk. Nggak enak ya bunyinya ya. Kesel gitu, dongkol gitu. Tapi kita mesti mulai. Mulai di situ. Drama. Drakor. Drakor. Jadi yang telat-telat buka pintu, loh udah mulai.
Nah lo, masuknya merunduk-runduk gitu, buka instrumennya pelan-pelan. Mas, sorry. nggak enak hati sendiri. Aku nggak marah karena udah capek kemarin kan. Pendekatan aku balik banget. Pokoknya ada yang telat, dia nggak enak-enak gini, aku senyum aja. Iya. Rasa no. Dia akhirnya dapat hukuman sanksi sosial. Yes. Jadi teman-temannya yang kesel. Besok-besoknya teman-teman yang kalau nggak sinisin atau itu sanksi sosial. Akhirnya apa? Dalam waktu nggak sampai sebulan, sampai hari ini, boleh bilang aku berani ngomong kita orkestra yang paling on time di Indonesia. Yes. Ternyata caranya mudah. Kita tunjukin dulu, nggak usah bacot-bacot. Lu mesti gini-gini. Look at yourself. Lu on time nggak? Kita ngomong gini. Kita sendiri telat 5 menit. Terus nggak minta maaf. Pernah aku terlambat beberapa kali, ada dalam kurun waktu 30 tahunan, ada lah. Pasti. Tapi yang pertama aku harus lakukan adalah begitu datang masuk, aku juga harus seperti mereka waktu dulu yang begini-gini nih. Aku begini-begini. Harus. Sorry bro, aduh maaf, aku ada ini, aku jelaskan harus jelas alasannya jelas gitu ya. Benar. Ya, no bacot-bacot club. Kalau menurut salah satu panitia, you need to walk the talk, benar-benar, dan memang ampuh ya, jelas terlihat, dan seperti Mbak Esti Hastuti bilang, lead by example. Nah, leading by example itu sendiri berarti dalam memimpin Twilight Orchestra, seorang Adi MS memiliki goal atau visi misi tertentu. In your case, kalau menurut Mas Adi, goal itu penting nggak sih untuk memotivasi orang lain? Oh iya, kita nggak bisa hidup ya kumaha angke gitu. Gimana ntar gitu, nggak bisa. Lihat nanti. Mesti ada target buat yang mau menikah gitu ya. Kita mau apa nih? Wah kita bisa kayaknya punya rumah ya realistis. Rumahnya seperti apa, ukuran apa, harganya berapa? Oke. Hitung-hitung, berarti kita bisa nyicil. Nah, nyicil itu kan berarti bikin goal kan, bahwa kita harus adain cicilan, bisa bayar cicilan per bulan harus sekian. Terus kemudian muncul planning yang lain untuk supaya terwujud semua. Itu nggak mungkin istilahnya begitu aja, nggak mungkin go with the flow gitu, nggak mungkin. Semua mesti ada goal yang jelas, target yang jelas, habis itu harus pinter atau teliti menjabarkannya. Benar. Sebagai pemimpin, masing-masing setiap orang tuh pasti dia pernah dan sedang dipimpin, tapi juga dia sedang menjadi pemimpin. Benar. Dia kerja di kantor, dia paling bawahan, tapi dia memimpin keluarga gitu. Iya. Nah, yang penting dalam menjadi pemimpin, ya itu tadi ada beberapa yang kita sampaikan, lead by example apa segala macam. Kemudian kalau kita mau, yuk kita liburan ke mana, ke Bandung misalnya, kita mesti perjelas bahwa kita akan naik ini, nanti di pesawat akan dingin, pastikan punya bawa baju yang ini itu. Nah, sebagai pemimpin harus jelas saya mau ke sini. Untuk ke situ kita butuh ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Nah, benar. Benar banget, karena dengan kita punya goal akan mempermudah dalam proses pencapaiannya itu sendiri ya, Mas. Dan speaking of pencapaian, Twilight Orchestra itu memiliki begitu banyak prestasi yang membanggakan. Dan Twilight Orchestra adalah orkestra pertama Indonesia yang tampil di Sydney Opera House, orkestra Indonesia pertama yang tampil di Berlin Concert House. Pada saat nyampe ke sana aja Mas Adi tuh masih bengong-bengong sendiri, main di sini nih ya kan, tempat-tempat konser untuk Beethoven, Mozart dan lain-lain. Apakah pernah sebelumnya pernah nggak sih
ngebayangin, ih gue kayaknya bisa nih main di tempat seperti ini, ih kayaknya mungkin nih, atau it's in the back of your head, kesebut aja. Gimana prosesnya, Mas? Dan gimana perasaannya? Pasti out of body experience kayaknya sih, Mas. Maksudnya Yes. pernah kepikiran akan ke situ Pernah gitu? kepikiran? Ya, Enggak. yang pertama pernah kepikiran kah? Coba apa kalau tahu kepikiran bukan suatu yang pasti gitu ya. Ya. Aku tahu kapasitasku ya. Aku mesti realistis jadi orang. Tapi manusia tuh beruntung punya kemampuan untuk bermimpi gitu. Menghayal. Benar. Yes. Nah, waktu aku nonton orkestra di Sydney Opera House, aku sampaikan ke temanku Alex gitu. Habis rekaman kan dulu kita sering rekaman di sana gitu. Lex, someday gue mesti konser di sini nih. Tapi nggak tahu itu cuma ngomong ngaco gitu ya. Nah, begitu akhirnya terjadi, si Alex itu yang ingetin aku. Ingat nggak waktu dulu kita nonton ini, lu duduk di situ gitu, lu ngomong sama gue gitu. Oh ya? Jadi ternyata memang orang bilang kata-kata tuh doa itu juga hati-hati, afirmasi. Itu jangan sembarang ngomong, gue nggak bisa. Lu akan nggak bisa terus selama lu dikit-dikit ngomong, gue nggak bisa. Anda lebih baik dari saya. Ngomong gitu terus, yang negatif-negatif, Anda akan jadi negatif. Itu ini baru satu contoh, ada banyak banget dalam seumur hidup aku menyaksikan bahwa tuh ya, sambil kita menunggu afirmasi, law of attraction. Yes, benar. Omongan kita doa sih, Mas. Aku percaya itu. Aku percaya sekali akan hal tersebut. Law of attraction, mestakung, semesta mendukung, ya nggak sih, Mas? Iya. Nah, terus itu one thing ya. Jadi maksudnya sesuatu yang kita ucapkan, kita yakini, kita percaya gitu. Tapi pada saat kejadiannya nih, Mas, pada saat udah di Sydney Opera House, dan itu fully book loh. Iya. Tempat duduknya full yang di Sydney full, yang di Berlin full. Perasaan yang ada di dalam hati seorang Adi MS that moment adalah bersyukur, ya jelas. Ya. Nyampe juga gue di sini, Nek, gitu ya. Jadi apa namanya, dalam setiap tindakan ya, aku habis sholat aja pasti yang aku lakukan bersyukur dulu, bukan berdoa minta ini minta itu gitu ya. Katanya kalau mau ini doanya ini, baca ayat ini ya, nggak tahu ya, mungkin aku salah, tapi aku yakin Tuhan maha tahu, Allah maha tahu lah gitu ya. Kita baru mau kepengen aja, Allah udah tahu kita mau kepengen gitu ya. Tapi kita sebagai manusia itu punya kekurangan suka lupa bersyukur, suka take it for granted gitu ya. Kalau kita dapat kemewahan, kesenangan, ya emang gue udah kerja keras gitu ya. Lupa bahwa kalau Tuhan mau, lu kerja keras apapun besok dihabisi, habis selesai gitu ya. Jadi berdoa jelas aku minta gitu. Tapi yang pertama sekali yaitu begitu habis tadi tuh konser atau mengetahui apa gitu ya. Waktu itu kan sorenya tuh aku iseng-iseng jajal pura-pura beli tiket kita di Sydney Opera House tuh. Mau nonton Twilight Orchestra. Oh sorry, udah habis. Lu mestinya booking dari kemarin. Wow, aku bersyukurnya tuh langsung ke atas tuh. Ya terima kasih ke teman-teman ya. Tetapi yang paling aku ingat pertama dapat kemewahan apa itu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan gitu. Ingat bersyukur ya. Saya percaya ya. Kalau kita semakin pandai bersyukur, katanya konon Allah memberikan lebih gitu ya. Itu alhamdulillah aku sering kali ngalamin itu. And also the more you give, the more you get. Yes. Jadi jangan pelit apapun gitu ya. Yes. Bener banget.
Three takeaways dari satu pertanyaan tadi adalah apapun yang kita ucapkan itu adalah doa, gratitude, attitude. Kalau aku menyebutnya, kita selalu bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Dan iya, the more you receive kan ya. Kasih, makin yang banyak kita kasih, banyak yang kita terima. Dan kita juga bersyukur, Mas, karena di tahun 97 ternyata seorang Adi MS itu merilis CD rekaman lagu-lagu nasional Indonesia, including lagu Indonesia Raya. Jadi, kalau misalnya kita dengar lagu Indonesia Raya yang banyak berkumandang sekarang ini, itu adalah lagu rekaman dari Mas Adi MS. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa atau the reason membuat rekaman seperti ini, dan dengar-dengar Mas Adi tidak mau menerima royalti dari penjualan CD tersebut. Silahkan Mas, ayo di-share ceritanya. Ya, kita tadi kan bicara bagaimana kita sebagai manusia mesti punya goal ya. Tapi goal itu juga bukan hanya jangan terhenti pada goal individu untuk pencapaian individu aja. Kita bisa goalnya kita sukses ini sekaya itu sekarang. Ya. Tapi at the end of the day kalau kita demikian kita bisa terkenal dunia misalnya, tapi kalau negeri kita hancur atau terkebelakang. Mas Adi, maaf mikrofonnya. Mikrofon Mas Adi. Mas Adi, aku gue. Mikrofon. Nah, mikrofonnya tadi. Tadi soalnya aku ngomong double di sini ada suaraku ada delay, jadi aku bingung. Oh, oke. Halo. Lah kan sekarang hilang lagi. Jadi confused. Oke. Jadi tadi ngomong apa sih? Itu semua bisa, tapi kalau negara kita hancur, nah ya itu kan, tuh muncul lagi tuh. Jadi apa namanya? Aku nggak bisa ngebayangin saya sukses secara finansial, kemudian terkenal gitu ya, duitnya banyak gitu. Tapi negara kita, waduh, di situ ada kudeta, terus ada yang kayak sekarang di Myanmar gitu ya. Itu, iya kan? Belum ada negara-negara tertentu yang porak-poranda ekonominya segala macam. Dia kaya sendirian ngapain? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. So sebisa mungkin aku selalu berpikir berbagi ruang di otak ini, satu mikirin diri, ya tentunya mikirin akhirat juga udah pasti ya. Tapi yang jelas untuk dunia nih, satu mikirin diri. Tapi yang sebelah ini mesti mikir soal bangsa. Kalau bangsa kita maju, kita, keluarga kita, teman kita ikut jadi maju. Benar. Nah, jadinya ya akhirnya karena saya musisi atau pengamen, jadi ya yang jadi perhatian saya bagaimana lagu kebangsaan kita bagus, kemudian lagu perjuangan kita aransemennya bagus. Jadinya itu lagu daerah saya bagusin gitu. Karena waktu pembuatan Indonesia Raya tahun 97 itu, aku sempat gundah selama bertahun-tahun. Kok rekaman Indonesia Raya yang diputar di TV itu udah kresek-kresek, nggak ada yang terganggu gitu. Itu rekaman udah 46 tahun. Jadi direkam tahun 52, 51 di RRI. Sepanjang 45-46 tahun itu nggak diperbarui. Aku malu gitu. Terus udah akhirnya aku dikasih rezeki ketemu temen namanya Yuk Tanzil. Kita bikinlah rekaman Indonesia Raya yang kita pakai sampai sekarang ini. Yes, itu dia. Itulah alasannya. Dan kita mesti berterima kasih banyak ya, karena itu yang juga kita dengarkan. Dan pada saat proses perekamannya sendiri, lagu-lagu nasional itu, Bapak Yuk Tanzil itu sendiri bahkan sampai nangis ya, sebegitu mengharukannya, ya kan, Mbak Epa? Mbak Ep? Ya, Mbak Epnya apa? Ya, Mbak Ep ada. Kita juga kembali ingin mengingatkan juga, kalau misalnya dilihat dari ceritanya Mas Adi, kan memang kita melakukan sesuatu, do something with a purpose.
not because of money, karena rezeki itu kan ya bisa datang dari mana saja selama kita melakukan dengan tujuan dan niat yang kuat ya Mas Adi ya. Betul. Oke, Mbak. Halo? Halo? Yes. Iya sayang Jill. Oh. Ini mau kita sama-sama mau lihat itu ya konser. Oh iya, kok gue jadi kemana? Kayaknya gue dari tadi Mbak F. Berhubung Mas Adi lagi ngomongin rekaman lagu-lagu nasional Indonesia, jadi Mbak Eva juga mau kasih sedikit cuplikan lagi sih lah, cuplikan tapi satu lagu. Yeah. Kita nonton lagi yuk guys, ya. Salah satu lagu yang juga direkam di di dalam rekaman itu ada, tapi ini kebetulan konsep yang dibawakan oleh Mas Adi dalam rangka kemerdekaan negara kita tercinta. Jadi Mas Adi tuh dulu hampir setiap tahun, tiap kali dalam rangka 17-an pasti bikin konser sebenarnya, Jill. Nah, ini salah satu rekamannya yang kebetulan dinyanyikan oleh Kakak Lea Simanjuntak, ya. Jadi sebentar ya. Kasih gue waktu buat pencet-pencet, Bo.
Gimana teman-teman? Pada nangis, pada merinding. Tapi sekalian sih, Jill. Kan barusan kita udah nonton tuh ya konsernya Mas Adi yang dinyanyikan oleh Lea Simanjuntak. Jadi Lea ini adalah salah satu penyanyi yang memang juga sering sekali dihadirkan di toilet orkestra. Dia juga pernah mendampingi David Foster ya kalau nggak salah di Java Jazz. Ya. Pokoknya teman-teman pada tahu Lea Simanjuntak nggak? Tahu. Apa jadi lu? Pada tahu nggak teman-teman sama yang barusan nyanyi Kak Lea? Parah banget suaranya. Tahu, oke. Kalau pada tahu, Mbak Ep sekalian mau kasih pengumuman bahwa insya Allah di next kelas sama Mbak Ep, kita akan belajar sama Lea Simanjuntak tanggal 9 April. Oh my God. Wow. Awas ya kalau Zoom gue nge-hang ya. Komen-komennya. Jadi kalau kita akan menghadirkan dan Kalea sudah bersedia untuk datang untuk sharing, ngajarin kita biar kalau kita sering banget nih Jill yang ngomong presentasi ke calon member, terus kita juga presentasi di Zoom class, tahu-tahu kita lagi ngomong panjang gitu, tahu-tahu ujungnya gak bisa nafas. Atau ngambil nafasnya nggak jelas di mana gitu. Nah, ternyata artikulasi dan cara kita mengambil nafas dan lain-lain itu penting loh guys untuk meningkatkan PD buat membantu kita supaya kita juga bisa lebih enak kalau kita mau sharing ke orang, kita mau presentasi atau kita mau cerita-cerita atau apa, pokoknya dalam hal kita bisa membuat sales dan kita bisa mengajak orang untuk jadi member. Jadi catat tanggalnya Jumat 9 April jam 7 malam seperti biasa. Jadi ini masih ada waktu sebelum kita ketemu dengan bulan Ramadan. Oke, guys. Oke. Bye, not-notan. Catat ya. Jangan lupa. Aku kembalikan lagi sama Jill dan Mas Adi. Silakan. Mas Adi, luar biasa banget kehadirannya malam hari ini. Kita tinggal tersisa satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup kelas. Overcoming challenge, dan aku yakin banyak sekali yang bisa dipelajari dan sudah dipelajari oleh teman-teman aromaterapi sehat di kelas malam hari ini. Tapi kalau untuk ukuran seorang Adi MS, ukuran kesuksesan itu apa sih? Apakah dengan jadi cepat kaya, jadi cepat terkenal, jadi keren, atau lihat dari ukuran perjuangan atau karakter seseorang, atau apa, Mas? Kata sukses itu seringkali konotasinya pada akhir. Ya begitu kita bicara kita udah sukses, seolah-olah ya, kita udah di situ, udah selesai. Maka aku paling takut gitu kata sukses itu. Kalau orang tanya kapan Anda merasa sukses, enggak pernah. Karena apa ya? Ya paling kita bisa artikan tercapainya satu target atau satu goal. Kan kita bisa punya goal, habis itu tercapai, kita bikin goal baru, target baru gitu. Tapi kalau kata sukses, dia sukses ya. Aku nggak tahu kalau dibilang ADMS sukses, enggak tuh. Aku masih mikir, masih belajar. Sumpah, buat aku berhenti belajar itu pada saat saya udah di tanah, udah selesai. Sebelum saya mati, meninggal gitu ya, saya anggap diri saya tetap sebagai pelajar yang harus terus belajar, harus buka diri. Saya sering belajar dari anak saya. Setiap anak saya ngobrol sama anak saya, entah Kevin, Tristan, selalu saya korek terus. Apa yang saya bisa pelajari dari banyak sekali. Apalagi zaman sekarang yang saya bilang tadi, percepatan perkembangan teknologi apa sih itu jauh lebih cepat daripada dulu ya. Saya nggak bisa bilang saya lebih tahu daripada kamu, nggak bisa. Saya lebih tua iya, saya lebih senior, lebih banyak pengalaman iya. Tapi apakah saya lebih tahu, lebih knowledgeable soal banyak, belum tentu. Jadi kita mesti terus belajar, jangan pernah merasa diri sukses terus jadi santai gitu, nggak. Yang penting nikmati proses.
Kalau kita udah menikmati prosesnya, kita nggak peduli mau dipuji, nggak dipuji, dihargai, nggak dihargai, nggak terlalu masalah. Prosesnya itu kita nikmati setiap hari gitu. Jadi menikmati proses itu yang harus kita pelajari benar-benar. Dan Mas, aku tahu ini pertanyaan terakhir, tapi adakah hal-hal yang ingin disampaikan, maksudnya untuk menutup kelas ini, pesan-pesan buat kita yang dari tadi, we are so proud to have you. Kalau aku sih boleh bilang begitu ya, bangga banget punya seorang Mas Adi MS gitu, dan kita menjadi dikenal di dunia internasional. Adakah words of wisdom atau apa yang mau ditinggalkan gitu untuk kami semua di aromaterapi saat ini? Apa ya? Aku melihat gini aja, di dunia yang sekali lagi berubah makin cepat ini ya, kita melihat media sosial di sekeliling kita, kita berkomunikasi jauh lebih mudah. Apa yang terjadi di 180 derajat belahan bumi yang lain, detik ini kita bisa saksikan kok gitu ya. Nah, ini menimbulkan dampak psikologis yang sosiologis juga yang luar biasa. Kita lihat betapa di IG misalnya, sekarang TikTok ya, bagaimana orang secara demonstratif menampilkan kesuksesannya, secara keuangan, secara apapun gitu ya, itu menimbulkan kadang-kadang motivasi bagus, tapi kadang-kadang menimbulkan iri, menimbulkan rasa rendah diri dan sebagainya, yang sampai orang kadang-kadang, aku dengar cerita pengen bunuh diri, ada frustrasi karena dia merasa gagal, ada yang akhirnya sampai minjem-pinjem macam-macam, jadi nggak realistis, hanya untuk tampil, kasih feeding IG feed gitu ya, untuk dia seolah punya ini, punya itu. Ini untuk likes ya Mas? Iya, untuk berjuang untuk likes gitu ya, untuk dipuji, untuk dikomentarin gitu ya. Ini kita memang menghadapi dunia yang semakin sulit ya. Tapi kalau kita kembalikan ke diri kita, bahwa manusia tuh nggak ada yang sama. Kalau kita bandingkan dengan kakak kita aja, bersaudara berdua serumah gitu, itu aja kalau nggak pandai-pandai itu, sering loh ada cerita siblings rivalry gitu ya. Kayak Jacqueline Dupre itu yang pemain cello terkenal tuh zaman dulu. Itu sebenarnya bakatnya sama, potensinya sama. Di satu titik si kakak ngerasa kesaing. Padahal si adik tuh bermainnya dia nggak merasa nih gua saingin loh. Nggak ada rasa. Tapi karena rasa itu dan mungkin orang tuanya nggak ngelola dengan baik, akhirnya si kakak jadi hilang gitu ya. Simply karena perasaan ini. Nah, di dunia nyata ini sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang orang jadi nggak pede, nggak jadi nggak kehilangan motivasi bersaing, belajar, simply karena kita pengen jadi dia, dia udah bikin ini, kita pengen jadi itu. Nah, ini aku cuma pengen ingetin untuk kembalikan ke diri. Ambil waktu untuk introspeksi sebentar, kenali diri kita ini sebenarnya apa yang kita ingin capai dari kita setelah kita mengetahui potensi kita gitu ya. Kemudian kita gali apa yang bisa membahagiakan, yang fulfilling diri kita. Kita nggak mungkin sama kebutuhan teman kita, saudara kita, nggak mungkin sama. Begitu kita coba samakan, kita frustrasi sendiri, ngejar sesuatu yang bukan kita gitu. Jadi aku ngomong begini karena alhamdulillah aku merasa bahagia di umur ini, karena itu tadi yang aku yakini dari awal, bahwa aku bukan cari kekayaan, bukan cari popularitas, aku nyari kebahagiaan. Bagian dari hal-hal kecil, membuat pekerjaan, memenuhi challenge ini, menaklukkan pekerjaan ini, bahagia. Nggak kerasa, akhirnya uang datang. Fame mungkin datang, tapi percayalah bukan itu. Jadi sekali lagi, kenali diri, cari apa yang bikin kita bahagia. Nah, tekuni apa yang bisa bikin kita bahagia, kembangkan,
Dan kalau kita suka mengerjakan apa yang kita sukai gitu ya. Yes. If orang bilang if you love what you do, you won't work a day. Exactly. Kalau kita suka dengan apa yang kita kerjakan, kita nggak merasa kerja. Aku nggak pernah ngerasa kerja tiap hari. Benar. Mau tidur seringkali tergoda. Ini nih bikin ini aja. Masuk kamar kerja lagi studio lagi bikin itu. Jadi itu aja. Yeay! Boleh kita kasih tepuk tangan buat Mas Adi, baik tepuk tangan boleh langsung atau tepuk tangan virtual. Dan thank you so much Mas Adi. Stay here for a moment. Be yourself, benar banget. Mas Adi benar-benar memberikan inspirasi yang luar biasa kepada seluruh peserta yang hadir malam hari ini di Talk Show Overcome Challenge. Buat teman-teman aromaterapi sehat, tadi kan Mas Adi bilang kenali dirimu. Nah, kalau masalah mengenali, sebenarnya kita semua tahu, kita kenal kalau leader kita, Evarini Andriana, itu paling susah dikasih surprise, Mas. Susah banget dikasih surprise. And today is her birthday. Apalagi, Jill. Her birthday. Happy birthday. Mbak Eva. Jadi, ya kan? Jadi waktu itu ceritanya pada saat kita GR, Mas, aku tuh kirim chat ke Mas Adi secara direct. Mas, kita nanti mau nyanyiin. Apa daya Mas Adi nggak baca. Jadi sudahlah, daripada kita off tune ya Mas. Buat teman-teman sekalian yang dari tadi udah pada pegang kertas dan bolpen, isilah titik-titik di bawah ini. Mbak Eva, kamu titik-titik. Cepat bikin sekarang karena akan kita pasang di kamera. Sambil menunggu, Mas Adi boleh berikan ucapan ulang tahun buat ibu kita yang satu ini. Udah lagi itu di rekaman. Nggak apa-apa, sekarang langsung. Langsung dikasih. Aku ngucap gitu. Ya, boleh. Mas Adi mau ngucap. Nggak usah juga, nggak apa-apa Mas Adi. Udah mau nyanyi, main biola, main piano juga boleh, Mas. Ini sambil menunggu ditulis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mbak F. Mbak F. Happy birthday to Mbak F. Aduh, Mas Edi. Makasih teman-teman semua. Ya Allah. Gue mengakak. Kamera seperti biasa. Aku nggak pernah nyanyi nih. Kalau Meme sampai denger nih, dia pasti terheran-heran. Kok lu berani? Khusus buat Mbak F. Ya udah nulis, boleh tolong taruh di kamera. Ada tulis Mbak F Cuco. Superb. Mbak F Cuco. Mana kertas gue udah nulis tuh. Mbak F extraordinary. Mbak F gue screenshot. Ih. Ya kan? Oh my God. Luar biasa. Mas Adi, terima kasih loh udah mau nyanyi loh. Itu bukan nyanyi. Itu mengucapkan. Mbak kayaknya bikin paragraf, Mbak. Baik, Mbak. Terbaik. Apa Mbak sih tulisannya? Mbak mau di spotlight. Pakai spotlight. Ada yang terbaik. Ya kan? Aduh, tak. Eva is my Mbak annoying. Ya kan? Gue screenshot. Screenshot semuanya. Yay! God loves you. Terima kasih loh Mbak Eva, kamu luar biasa keren, dan juga teman-teman dari Aromaterapi. Terima kasih juga Mas Adi karena malam hari ini not only we learn a lot of things from you, tapi you are such a fun person. Siapa yang setuju kalau Mas Adi orangnya menyenangkan setengah mati? Ya kan? Asik banget. Jadi jangan cuma kenal Kevin, kenal bapaknya juga, oke? Jadi sekarang pada paham kan kenapa Mbak F ngefans sama Mas Adi. Jadi next time gue hadirkan Elon Musk ya guys. Amin. Mas Adi, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau Mas Adi mau stay silahkan, tapi kalau kita foto bareng dulu, Jill. Oh, foto bareng dulu. Oh iya, gue udah pakai lipstick. Mas, kita foto bareng dulu ya, Mas. Kamera, gue nge-hang nih, Eva masih nge-free. Udah, nggak apa-apa, gue aja, gue bisa kok. Sorry ya. Itu kan. Oke guys, siap-siap ya, kita foto bareng ya. Ready? 1, 2,
3. Buka kamera semua. Oke, yang co-host sama yang lain sudah ke foto, sekarang peserta semua. Oke, 1, 2, 3. Berapa halaman nih? 1, 2. Ih, ada si Ivan. Anggap aja balik-balik partitur ini kan. Lagi masih ada halamannya. Masih ada. 1, 2, tahan ya, gigi kering. 1, 2, 3. Ada Angelia, Amalia, Clarin. 3. Oke, udah yang lain nggak buka kamera. Yes. Oke. Mas, thank you so much ya, Mas. Iya, Mas Adi makasih banyak loh, Mas. Udah mau ditodong. Padahal tadi sore dia habis dari dokter gigi loh. Oh ya? Stres, dibor. Sekong. Lebih mending sekong hetong daripada sekong gigi, Mas. Aduh, udah pilih. Mas, terima kasih ya. Makasih Mas Adi. Kita sekarang masih mau ada kuis nih. Terserah Mas Adi boleh leave, boleh stay di sini. Kita akan kuis. Mbak F mau bagi-bagi ada 3 buku biografi ADMS dan Oil. Dan juga ada 1 buku biografi ADMS yang sudah ditandatangani oleh Mas Adi. Cuma 1 loh, sisa 1. Gue belum nodong Mas Adi lagi buat tanda tangan. Abis ya. Oke. Gimana Jill? Kita bacain aja kuisnya Jill. Mas Adi kalau misalnya mau leave, kasihan soalnya gue nggak tega menahan Mas Adi lama-lama. Kalau Mas Adi mau leave, kita terima kasih banyak. Mas Adi belum makan. Bersedia, kasihan banget dia. Tadi gue perhatiin Mas Adi kayaknya gue minum nggak. Makasih banyak Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Teman-teman semua juga thank you. Kita dadah ke Mas Adi yuk, bye. Dadah Mas Adi, thank you so much. Selamat makan, selamat malam. Sehat. Bye. Oke, kita langsung ke guys. Ya, Mbak ya. Ini gue punya 3 pertanyaan untuk 3 buku biografi dan essential oil. Nah, essential oilnya yang pertama, pokoknya pertama hadiahnya buku biografi Mas Adi dan essential oilnya Rafin Sara. Oke, pertanyaannya apa Jill? Silakan Jill. Siapa bintang tamu di kelas Mbak F tanggal 9 April nanti? Ngacung. Aku. Ngacung. Bukan jawab di chat. Ngacung. Chatnya gue matiin. Nama lengkap sama nomor. Chatnya gue matiin. Oke, gue akan pilih yang ngacung ke... Buset, yang ngacung udah sampai 70-an. Yang ngacung ke... Karena hari ini adalah bulan Maret, jadi gue akan milih yang ketiga. Bulan 03. 1, 2, 3. Via. Ini Via. Oke, ask to unmute. Via. Oke. Siapa bintang tamu kita, Via? Lea semuanya. Gampang kan pertanyaannya, gue pengen pertanyaan. Gampang banget, kita emang bagi-bagi. Iya, emang kita bagi-bagi. Silakan kontak ke Nisa ya. Seperti biasa. Oke. Sekarang lower all hands lagi. Jangan ngacung dari sekarang. Yang ngacung dari sekarang gue diskualifikasi loh. Tadi nggak ada yang tulis Mbak F, kamu galak ya? Nggak ada yang bagaimana? Jangan ngacung. Yang ngacung gue diskualifikasi. Bukan. Jangan ngacung terus ngasih jempol loh, Bo. Baru dibilang terbaik. Oke. Nomor 2. Lagu apa yang dimainkan pas tadi diputarkan video flash mob ADMS di acara Car Free Day? Oke, yang salah pokoknya nggak boleh ya. Kalau perlu gue suruh nyebut sampai daerah-daerahnya. Gue pilih karena ini tanggal 19, jadi aku akan berhitung sampai 19 yang ngaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nana, Teresia, Angelina, Nana, buka kamera, Nak, buka kamera dong. Hai Nana di Makassar nih. Oke. Lagu apa tadi yang di ini yang di Rambelamko. Yeay. Hadiah daerah mana tuh, Nak? Irian udah nggak ada sekarang. Gimana sih? Irian udah jadi Papua, Bo, sekarang. Ketahuan ya. Ini ketahuan.
Ketahuan berarti masih ketahuan generasi masih PSBB, belum PPKN tuh. Kalau nyebutnya masih gitu masih PSBB. PSBB kok PSBB sih? Oh tuh lebih gawat lagi. Gue PPKM berarti. Kelamaan di kantor gini nih. Nana kontak Nisa ya. Iya. Oke, Mbak, makasih ya. Selamat Thank you. Oke, gua nggak akan nyuruh raise hand lagi karena gue yakin nih semuanya pada tahu jawabannya. Jadi gue tinggal berhitung, tapi gue nggak akan berhitung ke tahun kelahiran gue karena nanti jadi ketahuan. Gue akan coba Jil tentukan raise hand yang keberapa Jil. Ayo Jil. Sekarang ini 19 tambah 3. 21 tambah, gue minta tambah-tambahan aja sendiri. 21 tambah 30 tanggal lahir gue, mungkin nggak sih? Gue ngitungnya jauh banget, Bo. Gue iseng banget. Hasil lahir ditambah lagi. Apa? Kenapa tak? Hasil akhirnya ditambah lagi berapa? Yaudah, Biar jadi 1 digit. Berapa tadi? Nggak tahu. 12 tambah 3, 21. 3 dong. 12 sama 3, 15. Dia, aduh jangan disuruh gue mikir, gue nge-MC aja. Gue kalau matematika berat. Buruan, lapar gue. Iya, sama. Oke. Udah, terakhirnya dikali 1 aja. Terakhirnya dikali 1, ya kan? Halo. Ya, ribet, terakhir dikali 1. Rumus Pitagoras. Oke, gini aja. Yang ke 23. Nah, lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan belum nanya. 7. Oh iya, nggak apa-apa. 8, 9, ini nih. 10, 11. Matematika di tengah gini nih, jadi lemah. 12, 13. Dong geser nih. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tere. Oke, Tere. Tere. Pertanyaannya. Tunggu, unmute. Mana Terenya kok jadi hilang? Ya. Tere. Oke, gue unmute. Pertanyaannya. Tere bisa unmute nggak? Tere bisa unmute nggak? Tere? Bisa unmute? Unmute. Laper lu udah lapar. Pertanyaannya gampang. Pertanyaan gampang, Cil. Oke. Gedung konser mancanegara tempat Twilight Orchestra tampil yang tadi disebut oleh Adi MS ada 2. Sebutin salah satu aja. Salah satu. Jangan salah 2 ya. Sydney Orchestra. Gedungnya. Gedungnya apa, Tere? Gedungnya apa? Gedungnya namanya Gedung DPR MPR. Iya, kurang lebih begitu modelnya. Gedung Opera Sydney. Yes. Kalau di Inggrisin Gedung Opera Sydney, bahasa Inggrisnya adalah Inggris. Dia sebut Inggris juga. Opera House Sydney. Yes. Oke lah, kasih deh. Kasih. Sydney Opera House. Sydney Opera House. Selamat, kontak ke Nisa ya. Terima kasih, Mbak ya. Tera mendapatkan 1 oil sensation dan buku. Sekarang turunin semua tangan. Awas ya, kalau ada yang ngacung nggak akan gue baca namanya. Turunin dulu semua tangan. Turunin. Bukunya soalnya cuma 1 yang ada tanda tangannya Mas Adi. Turunin. Ya. Turunin dulu. Dan bukan pertanyaan kali. Ih, ada yang ngacung lagi. Hadiahnya adalah buku bertanda tangan Mas Adi dan oil inspiration. Ya. Pertanyaannya gampang. Dan gue akan milih angka keberapa nanti gimana gue aja. Terserah, karena gue tukang ngatur. Jadi ulang tahun bebas. Atur. Boleh. Oke. Pertanyaannya, gue minta lu share apa aja sih pendapat lo mengenai sharingnya Mas Adi semua hari ini, dan bermanfaat nggak sih buat lo dan buat member-member lo. Dan sekarang gue akan menyebut 1 angka. Angka yang terlihat di dalam pikiranku adalah 17, karena umur gue 17. Oke. Lo 17, gue 9. Suka guys. Ulang tahun bebas. 17 sisanya. Loh,
Tega lu Tan. Diam. Gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Putri yang alami. Selamat anakku. Bisa unmute nggak? Tunggu, barusan gue ask to unmute. Oke. Putri bisa unmute? Oke. Bisa. Yes. Gue jadi deg-degan loh, Mbak. Kok jadi deg-degan? Ayo cerita dong, gimana Put barusan kesan-kesannya sama kelas barusan, apakah cukup bermanfaat apa yang di-share sama Mas Adi, dan nggak boleh sebentar ya, harus panjang ceritanya. Harus panjang gimana? Karena buku yang gue tulis panjang nih, ada berapa halaman nih? 300 something halaman loh, jadi lu harus cerita 300 halaman Masya Allah. Mateng. Ya, dan ulang tahun mah bebas. Bebas ya, bebas lah. Pokoknya dari semua tadi, dari awal sampai terakhir itu sih yang paling, kalau aku sih yang paling nancep itu tentang gimana kita bisa menjalankan apa sih yang menjadi kebahagiaan kita gitu. Dan salah satu caranya itu adalah yaitu dengan mengenali diri sendiri. Yang mana sampai sekarang tuh aku sampai masih bingung dengan diri sendiri gitu Mbak F. Jadi tuh wah gitu keren banget ya Mas Adi tuh, maksudnya dari umur semuda itu dia udah tahu apa yang bikin dia bahagia gitu. Dia berarti dari umur semuda itu dia udah bisa mengenali dirinya dia sendiri gitu. Sedangkan Daku yang udah beranak 3 ini gitu sampai sekarang. Kenapa dia jadi curcol ya, Bo? Iya, Ber. Panjang. Perasaan disuruh jadi kasih curhat nih, pendapat, dia curhat. Terus disuruh panjang-panjang Mbak F. Ini gimana Pak? Kira gua di bawah ini. Kita juga emak-emak belum terkenal. Oh, ya. Atur. Bebas. Ya, keluarin. Gue mau nanya satu lagi deh. Sekarang bukunya cuma satu. Kira-kira ada yang mau diwariskan ke member-membernya Putri tuh, yang nomor 1 yang paling utama dari semua yang dibahas tadi tuh apa? Jangan curhat lagi kenalan sama diri sendiri, dulu kenalan aja sono. Ya, yang mau diwariskan sih intinya adalah ketika kita udah fokus gitu, kita udah yakin dengan apa yang kita mau, ya udah you go for it gitu, apapun challenge-nya gitu. Toh maksudnya Mas Adi pun gitu ya, dia nggak sekolah formal tapi dia udah pengen banget gitu, ya udah ayo dikejar, dilakukan gitu apapun itu gitu. Jadi jangan, ya itulah, jangan no excuse deh, pokoknya kalau lo emang udah pengen ya pasti harus dikejar kayak gitu sih. Jangan ragu-ragu gitu ya, Bo. Ya betul sekali. Kadang-kadang nekat itu perlu. Ya benar. Walaupun kadang aku masih suka ragu-ragu sih. Ya, dia mulai curhat. Ya deh, boleh deh, nggak apa-apa deh, kesian dia curhat gitu. Sudah, nanti kalau ini Putri japrinya ke gue ya, karena buku ini gue pegang. Ya, japri ke gue, nanti gue yang ngirim langsung, bukan ke Nisa. Percaya nggak sih Mbak Eva, aku tuh dari tadi dalam hati, semoga aku. Aduh, Terus aku udah oleh ini. Semesta mendukung. Nyetrum. Law of Attraction. Makanya gue langsung menyebut. Makanya gue memang 17 tahun, Put. Karena demi lo. Atur. Banget Mbak Eva tuh. Pokoknya fokus cuma atur. Barakallah ya umurnya, sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih loh teman-teman yang pada ngirimin kristal segede-gede bagong. Sama poster Elon Musk di belakang dari Jill. Gila loh, gue takjub sekali loh. Ini teman-teman tuh mengenali gue banget ya. Berarti kadonya kayak begitu-begitu. Kurang kenal apa, setiap kalimat lo isi grammarnya kata-katanya Elon Musk. Begini-begini Elon Musk, begitu-begitu Elon Musk. Ya baik. Elon asal kelakon. Cita-cita gue banget ya, kan gue tuh bener-bener apa ya, Mas Adi tuh adalah salah satu orang yang banyak sekali value dari hidupnya dia tuh yang gue ikutin gitu loh. Jadi gue nggak cuman satu orang terus dia ngomong apa terus gue ikutin. Kalau Mas Adi tuh banyak sekali poin-poin yang gue anggap dapet dan gue jalanin gitu sama apa yang dia kasih tahu itu. That's why gue sampai ngotot pengen nulis bukunya dia. That's why gue mengundang dia ke sini buat teman-teman juga ngelihat bahwa ini loh orang yang kukagumi. Dan gue pengen lu juga bisa mempunyai value seperti apa yang di-share sama Mas Adi ya. Maybe next time Elon Musk ya. Aminin aja guys. Aminin aja, amin. Ya udah. Kalau enggak ya next time ini ya di atas Tesla lah kali mungkin. Tak tugas kita kayaknya lebih berat nih, Tak. Elon Musk gimana ya? Nggak ke Elon Musk. Nggak kira-kira. Gimana kalau Mas Marlon aja? Mirip-mirip. Gue hadir Elon di Musk. depan untuk lihat itu.
Marlon Mas. Marlon Emang Mas. nggak dapet, Marlon silakan. Ya udah gitu. kita kalau mau ngobrol teman-teman, acara malam ini sudah selesai, kita tutup. Nanti kita ketemu lagi di Kelas sama Mbak Ep tanggal 9 April sebelum kita menjalani puasa bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar sama Kakak Lea sama-sama. Thank you so much semuanya sudah hadir. Thank you, Beb. Thank you Elon banget, Beb. asal Buat yang mau kelakon. live boleh live, yang mau stay ngedengerin kita ngomel-ngomel atau ngoceh-ngoceh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tambah rame nih. Makin ngoceh kayaknya partisipan makin rame.